Bagaimana cara kita mendapatkan akhlak yang mulia? Ini penting. Oke Ustaz, kita ingin memperbaiki diri kita supaya kita yang kasar sama istri jadi lembut. Ada istri yang Masya Allah, kalau ngomong itu sama suaminya, jemaah, tetangga sampai mikir dia yang dipanggil. Oh ternyata istrinya fulan ini gitu. Masya Allah. Ada. Jadi istri-istri yang ngomong gak perlu pakai mic. Udah kedengar kemana? Ini kan orang harus memperbaiki diri. Bagaimana supaya kita bisa memperbaiki diri? Ada anak yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Ada orang tua yang tidak mengasihi yang lebih muda. Ada orang yang pelit. Ada orang yang pemarah. Ada orang yang ngomongnya kasar. Gimana kita memperbaiki hal itu untuk mendapatkan akhlak yang mulia? Ada beberapa cara. Yang pertama, berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter itu bisa dirubah. Jangan ada yang mengatakan udah nggak bisa Ustaz, udah bawaan lahir. Bisa dirubah. Apa gunanya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata karakter nggak bisa dirubah? Padahal beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti karakter bisa dirubah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Beliau itu mengatakan dalam doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsanil akhlaq illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku, hidayahkan kepada aku akhlak yang mulia. Nggak ada yang bisa merubah orang dari akhlak buruk ke akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan akhlak buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Kita minta doa tiap hari. Kita tahu pemarah kita, ya Allah, anak ini nggak tahu, nggak bisa nahan emosi, marah terus kerjanya. Minta sama Allah SWT. Doa Nabi juga, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, kau sempurnakan penciptaan diriku ini, maka aku minta kepadamu agar engkau menyempurnakan akhlakku. Itu doa Rasulullah SAW. Cara yang kedua, belajar. Orang itu dengan belajar tambah ilmu, insya Allah ngerti. Oh ternyata ini nggak boleh. Kayak tadi orang tahu ketika dia mau marah, ingat penghuni surga itu menahan emosinya. Ana mau tahan emosi. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri, pernah Sufyan Ats-Tsauri ini yatim. Ibunya punya penghasilan dari menenun. Dia ngomong sama Sufyan, Sufyan, kau bawa nih duit nih 10 dirham, kau cari ilmu, kau belajar 10 hadis. Nanti kau setelah belajar 10 hadis, kau lihat kalau dengan bertambahnya ilmumu ada perilakumu yang berubah, jalanmu berubah, ngomong sama orang berubah, artinya akhlaknya berubah, maka teruskan kau nuntut ilmu. Tapi kalau ternyata kau dapat 10 hadis, akhlakmu nggak berubah, kau berhenti nuntut ilmu. Takut jadi petaka buat engkau nanti. Karena bahaya. Orang belajar, ilmu hadisnya banyak, ayatnya banyak, tapi akhlaknya nggak berubah. Ada seorang penyair yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa gunanya sekolah di sekolahan kalian? Kalau lulus sama seperti ketika masuk, nggak ada perubahan. Maka ilmu membawa kepada perubahan. Rasul SAW tidak pernah meminta tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Maka antum belajar, datang ke pengajian. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri. Membiasakan diri. Orang yang pelit, dia bakhil. Allahu Akbar. Dia udah dapat ilmunya. Kalau sedekah diganti sama Allah. Tapi tetap perasaan bakhil itu ada. Udah biasakan. Jadi antum keluar rumah, taruh duit. Ana mau sedekah. Tiap hari biasakan. Ketika ada kotak amal, antum biasakan 100.000. Ketika mau mengeluarkan itu, Allahu Akbar, Allah. Sekali berat. Besok 2 kali berat. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Antum kalau nggak sedekah, bingung. Karena antum sudah membiasakan diri antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar.
Dan ketabahan itu dengan melatih, berusaha untuk melatih diri kita. Maka perlu latihan. Di antara latihan yang membuat kita berakhlak mulia, mengembala kambing. Ustaz Haikal punya tempat mengembala kambing? Enggak, kayaknya perlu. Ustaz. Tidak ada nabi pun yang diutus kecuali pernah mengembala kambing. Orang kalau suruh mengembala kambing, jemaah, Masya Allah. Ana pernah bawa kambing, Masya Allah. Kita sama teman-teman beli kambing taruh di desa. Berapa ekor waktu itu? 4, 6. Turun tuh kambing dari mobil. Kita angkat, kita bawa 1. Ternyata 1 masuk ke rumahnya orang. 1 makan tanamannya orang. Oh Allah, kambing gak bisa dipanggil. Gak bisa, sini. Nah, kita harus balik. Ayo, jalan. Kita akan belajar kesabaran dari kambing. Antum mau marah sama kambing. Mengatakan, kau itu kambing memang kambing anak, kata dia. Maka tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing. Maka perlu kayaknya pesantren-pesantren itu memiliki tempat pengembalaan kambing. Tujuannya untuk melatih anak-anak nih. Akhir pekan 5 orang kirim. Kau gembala kambing. Dia akan belajar sabar. Melihat kambing, ada 1 yang malas nggak mau jalan, harus didorong, ada 1 harus ditarik, ada 1 berantem, macam-macam kerjaannya kambing. Di situ kita melatih diri kita. Iya, akhlak kita akan berubah insya Allah jemaah. Kemudian yang terakhir karena waktunya, bukan yang terakhir sebenarnya, tapi karena waktunya sudah tinggal sedikit, diantaranya cari teman jemaah. Teman itu mempengaruhi akhlak kita. Kalau teman antum itu suka sedekah, mau nggak mau antum nggak enak sedekah. Masa dia terus yang bayarin ana? Nggak enak kan. Hari ini ana yang bayarin. Karena malu, awalnya malu, tapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir yang ini akan sampaikan, mengetahui kekurangan diri kita. Kita harus mempelajari apa sih yang kurang di diriku. Di bagian mana aku ini kurang. Ketika orang itu tahu motornya rusak, insya Allah dibawa ke bengkel. Tapi kalau orang itu nggak ngurusin motornya rusak, selama bisa dipakai, dia pakai. Nanti terakhir nggak bisa jalan tuh motor. Kita pun gitu. Orang yang merasa benar nggak akan pernah bisa jadi benar. Siapa yang akan memperbaiki dia kalau dia merasa baik? Sudah, aku ini sudah baik. Tapi orang yang merasa dirinya kurang, niscaya dia akan merubah dirinya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan ada 4 hal untuk mengetahui kekurangan diri kita. Dari mana kita tahu diri kita ini kurang? Yang pertama, datang ke ustaz, datang ke syekh yang dia ngerti sama kekurangan jiwa manusia. Dia datang, Ustaz, ana ini kayak tadi ceritanya sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat. Nasihatnya apa? Jangan marah. Kayak gitu tuh, Ustaz, ana ini kayak gini nih Ustaz. Apa yang sikap harus ana ambil? Maka Ustaz akan memberikan arahan. Tapi Ustaz yang seperti ini udah jarang jemaah. Ini di masanya Ibnu Qudamah. Syekh yang bisa memberikan arahan kayak gitu jarang. Maka kita kalau dapat kayak gitu, kita sering datang ke rumah. Tanya Syekh Afwan, ana kepingin tahu apa Ustaz yang harus ana lakukan. Sikap apa yang harus ana ambil. Yang kedua, cari teman yang setia dan tulus mencintai kita. Yang dia suka berbagi kesalahan kita. Kau itu seharusnya nggak kayak gini. Kau itu seharusnya nggak kayak gini. Kau seharusnya melakukan ini. Teman kayak gini nih, karena dia tiap hari bareng kita, dia tahu kekurangan kita. Biasanya teman yang kayak gini kita benci. Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib-aib. Umar malah senang sama orang yang menceritakan kekurangan Umar. Karena apa? Karena bisa memperbaiki diri kita. Tapi kita kalau punya sohib kayak gini, aduh kayaknya fulan gak perlu ditemenin. Kita paling suka sama sohib yang sering memuji kita. Oh Masya Allah, gak ada orang kayak kau. Masya Allah, bener ya? Masya Allah, jazakallah khair. Oh orang baik. Ini nih bahaya nih. Maka kita perlu cari teman yang suka mengkritisi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara ketiga,
antum dengarkan ucapan orang-orang yang nggak suka sama antum. Biasanya orang kalau benci sama kita, itu dia tahu segala kekurangan kita. Jangan kekurangan yang baik jadi kurang buat dia. Maka itu manfaat buat kita. Kata Imam Syafi'i mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun, kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang tuh kalau udah seneng, maka yang jelek jadi baik. Tapi orang kalau sudah benci sama antum, yang buruk, yang baik pun akan jadi jelek. Maka kalau ada orang ngomongin antum, fulan kau itu orangnya pelit, katanya sombong, kadang-kadang gitu kan. Oh itu katanya sombong ini, iya benar, iya. Coba aku akan mengkoreksi diri. Maka omongan musuh itu antum sampaikan, antum catat, kumpulin semua. Perkataan seorang alim ulama mengatakan, kalau ada orang yang melempari engkau dengan batu, apa yang kita lakukan? Jangan antum bales. Kan kita kalau dihina orang kita akan menghina. Kalau kita celak kita akan mencela. Jangan. Kau kumpulkan tuh kalau lemparin batu. Ngapain? Kau bangun anak tangga menuju kesuksesan. Kita kumpulin udah. Kritikan-kritikan dari orang bismillah. Kita insya Allah bisa memperbaiki diri. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kekurangan diri kita ini, kita hidup bergaul dengan orang. Kita lagi kumpul di sana, orang ngomong ini nggak baik. Oh, kita tahu, oh berarti ini nggak baik. Aku kok kayak gitu. Maka dengan kita bergaul dengan manusia, paling tidak kita bisa mengambil nilai-nilai kebaikan dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang masyarakat yang menghukumi hal itu kadang-kala. Itu berkaitan dengan akhlak. Hadza wallahu a'lam bishawab.